Dalam puji nama Tuhan, Allah yang mengasihi kita, Allah yang sentiasa menyertai kita, Allah yang telah memberi anak tunggal Yesus Kristus untuk menebus dosa kita mati di kayu salib. Ya, puji nama Tuhan untuk pagi hari ini, hari yang indah kita dipertemukan kembali di dalam ibadah raya kita, ibadah Ahad, dan kita kembali bertemu secara alam maya, live streaming. Ya, jadi sebelum itu jemaat Tuhan, mari kita datang ke hadirat Tuhan. Saya percaya jemaat Tuhan ya begitu bersemangat untuk belajar firman Tuhan. Ya, saya percaya jemaat Tuhan sentiasa haus dan lapar akan kebenaran firman Tuhan. Sebab itu sebelum mulai lagi live streaming, jemaat Tuhan sudah mempersiapkan diri dengan sebaik-baiknya untuk belajar firman Tuhan. Mari kita berdoa. Haleluya. Tuhan, terpujilah nama-Mu Allah kami yang kami sembah di dalam Yesus Kristus. Kami mengucap syukur atas kebaikan-Mu, atas pimpinan dan jagaan-Mu, dan juga berkat-berkat-Mu di dalam kehidupan kami, di mana Engkau sentiasa menyertai kami sepanjang minggu ini dan memberkati segala usaha dan pekerjaan kami sehingga berhasil dan beruntung. Dan berkati juga persembahan yang jemaat-Mu persembahkan pada pagi hari ini, di mana jemaat sangat bersemangat untuk memberi persembahan yang terbaik untuk-Mu, untuk kemuliaan nama-Mu, karena Engkau telah memberkati, karena Engkaulah sumber segala berkat buat jemaat yang Engkau kasihi Bapa. Dan tiba saatnya kami belajar firman-Mu, kami belajar Tuhan Yesus tentang kebenaran firman-Mu untuk mengingatkan kami betapa besar, betapa agung dan mulianya kasih-Mu terhadap kami, dan perlengkapi kami dengan sebaik-baiknya dengan firman-Mu Tuhan yang adalah hidup bagi kami. Kami tidak dapat hidup tanpa firman-Mu. Pakailah hamba-Mu dan juga berkati setiap jemaat-Mu agar memberi perhatian yang sepenuhnya bagi setiap perkataan-Mu Tuhan. Terima kasih untuk masa ini kami serahkan dari awal hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, jemaat Tuhan yang kasihi, mari kita buka Alkitab kita, Efesus 1 ayat 15 sampai ke 16. Dan sebelum itu untuk memperingatkan kita, ya, karena kita ini sentiasa perlu diperingatkan. Amin. Ya, kita fokus kepada pembelajaran firman Tuhan. Jangan menarik ya atau tertarik dengan media sosial pada saat ini ataupun dengan telepon Anda. Dan pakailah telepon Anda sebaik-baiknya ya untuk memperlengkapi diri di dalam Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Efesus 1 ayat 15 sampai ke 16, di mana pada minggu lepas kita telah belajar dari ayat 3 sampai ke ayat 14. Dan pada hari ini kita belajar dari Efesus 1, surah Rasul Paulus kepada jemaat di Efesus 1 ayat 15 dan 16. Demikian firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Sekali lagi, saya ulangi pembacaan firman Tuhan. Karena itu, setelah aku mendengar tentang iman-Mu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasih-Mu terhadap semua orang kudus, aku pun tidak berhenti mengucap syukur karena kamu. Dan aku selalu mengingat kamu dalam doaku. Dipuji Tuhan, jemaat Tuhan ya dikasihi. Ya, kita meneruskan dari firman Tuhan yang telah kita pelajari pada minggu lepas. Dan orang Efesus tidak semuanya orang Yahudi ya. Di sebagian besar adalah orang non-Yahudi.
latar belakang orang Efesus, kehidupan mereka, ya, mereka jauh dari Tuhan seperti kita. Sebelum mereka menerima Tuhan, menyerahkan hidup mereka sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan, yang menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka, sebelum mereka bergabung dengan gereja Tuhan, sebelum mereka disebut orang-orang kudus, mereka adalah penyembah berhala. Hidup mereka sesat. Mereka hidup dalam lumpur dosa. Mereka hidup menurut hawa nafsu mereka. Waktu itu di Efesus ada sebuah kuil Dewi Artemis. Di dalam kuil itu ada bukan 1-2 orang, bukan 10 orang, bukan 100-200 orang, tetapi ada 1000 pelacur bakti. Ya. Waktu ritual ibadah kepada Dewi Artemis, semua laki-laki Efesus, ya, mereka bersama para pelacur bakti. Ya, ketika ritual ibadah pada Dewi Artemis diadakan, ya, laki-laki, semua laki-laki, mereka bersama pelacur bakti ini. Meskipun hidup mereka berlumpur, ya, dalam dosa, penuh bergelumang dalam dosa, Yesus tetap mengasihi kita. Yesus terbuka menerima mereka. Yesus tetap memilih mereka. Seperti firman Tuhan yang telah kita pelajari pada minggu lepas, Yesus bukan hanya memilih mereka, tetapi Yesus juga menguduskan mereka sehingga mereka hidup kudus tanpa cacat celah di hadapan Allah. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Jadi Paulus sangat bersukacita, maka Paulus menulis surat dari dalam penjara dengan hati yang penuh ucapan syukur, dengan hati yang penuh memuliakan Tuhan, dengan hati yang penuh sukacita. Ayat 16 kita baca, aku pun tak berhenti mengucap syukur kerana kamu. Ya, Paulus tak berhenti mengucap syukur kerana mereka. Hati Paulus penuh dengan ucapan syukur. Tak henti-henti di hujung bibir mulut Paulus mengucap syukur kerana mereka. Ya. Paulus begitu bersukacita. Mengapa Paulus begitu bersukacita? Sehingga Paulus mengucap syukur kerana mereka. Sudah tentu ada perkembangan yang positif yang terjadi kepada jemaat di Efesus. Sudah tentu ada perkembangan yang terbaik terjadi pada jemaat Kristus di Efesus, sehingga Paulus, ya, penuh dengan ucapan syukur. Sehingga Paulus tak henti-henti mengucap syukur kerana mereka. Ya. Betapa gembiranya hati seorang hamba Allah bila ada perkembangan yang baik terjadi pada jemaat Allah yang dilayaninya. Ya. Kerinduan hati seorang hamba Allah dalam pelayanannya adalah dengan adanya perkembangan yang baik, perkembangan yang positif terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Tetapi seandainya yang terjadi adalah sebaliknya, yang terjadi adalah negatif kepada jemaat Tuhan, hati hamba Allah sangat sedih. Ya. Jadi bila perkembangan yang terbaik terjadi di dalam kehidupan jemaat Tuhan, alangkah bersukacitanya hamba Tuhan itu. Ini yang terjadi di dalam kehidupan Paulus. Ya. Saya juga mengucap syukur kerana jemaat BIM Bana Suri Aman. Tak henti-henti bibir saya mengucap syukur kerana jemaat BM
bana Sri Aman. Saya sebagai hamba Tuhan sangat bersyukur, sangat bersuka cita. Mengapa? Ya, beberapa minggu lepas ada perkembangan yang terbaik yang saya lihat. Pertama, sumbangan jemaat BM Bandar Sri Aman, ya, ketika tangguk sesuai dengan takwin BM, ya, tangguk khas untuk pekerjaan penuh masa, mendapat sambutan sumbangan yang sungguh hangat. Saya sangat mengucap syukur. Ya, dan yang kedua, ya, bila kita dengan murah hati, ya, meskipun kita tidak diminta, ya, kita telah memberi sumbangan bagi penjara pusat Sri Aman. Hal ini membuat hati saya penuh dengan ucapan syukur. Saya percaya ini yang terjadi kepada Rasul Paulus bila jemaat yang dilayani, jemaat di Efesus, mereka punya perkembangan yang terbaik, ada peningkatan. Ya. Sebab itu dia mengucap syukur. Dan begitu juga dengan saya. Bila saya melihat jemaat yang saya layani, ya, ada perkembangan yang terbaik. Oh Tuhan, puji nama-Mu Tuhan. Di hujung mulut saya tidak berhenti mengucap syukur. Ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan melihat dan belajar bersama-sama mengapa Paulus tidak berhenti mengucap syukur karena kamu, karena jemaat di Efesus. Ya. Sebab itu tema firman Tuhan pada hari ini, ya, diangkat dari ayat 16, yang mengucap syukur karena kamu, mengucap syukur karena jemaat di Efesus. Ya, ini adalah ucapan syukur dari Rasul Paulus. Apa yang terjadi kepada jemaat di Efesus sehingga Paulus tidak berhenti mengucap syukur? Ya, kita akan belajar mengapa Paulus mengucap syukur. Kenapa mulut Paulus tak henti-henti mengucap syukur? Mari kita beri perhatian kita sepenuhnya kepada firman Tuhan. Ya, saya nasihatkan jemaat Tuhan, berilah masa ini, ya, untuk Tuhan pada hari ini. Dan apa yang kita pelajari pada hari ini bukan saja kita dengar, tetapi juga kita praktikkan di dalam kehidupan kita sampai Maranatha. Paulus mengucap syukur yang pertama karena iman jemaat Tuhan di Efesus bertumbuh dengan baik. Ya. Iman jemaat Tuhan bertumbuh dengan baik. Okay. Paulus mengucap syukur, ya, sangat bersuka cita setelah Paulus mendengar iman mereka sungguh-sungguh bertumbuh. Mereka bukan sekadar bertobat, mereka bukan sekadar, ya, menjadi orang Kristen, tetapi iman mereka benar-benar bertumbuh. Sungguh-sungguh hidup, iman mereka hidup. Iman berbicara hubungan mereka dengan Tuhan. Hubungan mereka dengan Tuhan sangat baik. Sebab itu terjadinya pertumbuhan iman mereka, karena mereka menjaga hubungan mereka dengan Tuhan. Perkembangan ini yang membuat Paulus tak berhenti mengucap syukur. Paulus sangat senang melihat iman mereka bertumbuh dengan baik. Apa itu iman? Iman adalah dasar, ya, dasar kekristenan. Iman adalah dasar kekristenan kita. Karena beriman bahwa Yesus mati di atas kayu salib demi menebus dosa kita. Itu iman. Meskipun kita tidak melihat, namun kita tetap percaya. Kita tidak pernah melihat Yesus, tetapi kita tetap percaya bahwa Yesus telah datang ke dunia ini, mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Itu iman. Kita beriman bahwa pada kegenapan waktu kita akan bersama Bapa di surga. Itu iman. Ya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus punya rasa iman yang kukuh. Jika kita tidak punya rasa iman yang kukuh, bila turun hujan dan datanglah banjir,
lalu angin melanda rumah kita, ya. Jika kita punya dasar iman yang kukuh, bila hujan turun, banjir datang, angin datang melanda rumah kita tidak mudah goyah, rumah kita tidak mudah roboh. Kenapa? Sebab didirikan atas dasar yang kukuh. Untuk memiliki dasar iman yang kukuh, kita haruslah bukan hanya menjadi pendengar firman Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Pada pagi hari ini dan pada minggu-minggu lepas, kita telah belajar firman Tuhan. Jadi Tuhan mau kita bukan hanya menjadi pendengar setia. Tuhan mau kita menjadi pelaku firman Tuhan yang setia, taat dan setia. Bila kita menjadi pelaku firman Tuhan, maka kita sama dengan orang yang bijaksana. Orang yang bukan hanya mendengar, tetapi melakukan ya firman Tuhan dengan taat dan setia. Dia adalah orang yang bijaksana. Dengan iman kita melakukan firman Tuhan menjadi gaya hidup kita. Itu iman. Tanpa iman menjadi pelaku firman Allah, tidak mungkin kita berkenan di hadapan Allah. Ya, Ibrani 11 ayat 6. Tidak mungkin ya kita berkenan kepada Allah, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada, itu iman, dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Orang yang punya dasar iman yang kukuh adalah ciri-cirinya adalah orang yang sungguh-sungguh mencari Tuhan. Bukan hanya bertobat, bukan hanya namanya orang Kristen, bajunya Kristen, tetapi dia bersungguh-sungguh, dia punya kerinduan, kehausan, lapar akan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita ada sekarang karena iman. Karena beriman bahwa Allah telah mengorbankan segala-galanya bagi kita. Allah telah mengorbankan anak tunggalnya bagi kita demi keselamatan kita. Kita beriman bahwa Allah telah menghapus dosa kita lewat kematian Yesus Kristus di kayu salib. Kita beriman bahwa Allah telah menyediakan tempat bagi kita di surga. Meskipun kita belum melihat surga, itu iman. Kita beriman bahwa Yesus datang kembali untuk mengangkat kita kembali ke rumah Bapa di surga. Yang percaya katakan amin. Jadi iman juga, kita dibenarkan karena iman. Ya, kita telah memiliki dasar kekristenan, dan karena iman kita dibenarkan. Ingatlah bahwa kita dibenarkan oleh karena iman kepada Yesus Kristus. Kemudian kita hidup damai sejahtera dengan Allah oleh karena iman kita terhadap Tuhan kita Yesus Kristus. Ya. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Pada hari ini Tuhan memperingatkan kita kembali. Seperti mana jemaat Efesus dibenarkan oleh darah-Nya yang sangat kudus dan maha, begitu juga kita telah dibenarkan lewat darah Yesus yang kudus dan maha. Kita telah ditebus oleh Yesus dengan darah-Nya yang tercurah di Bukit Kalvari. Ya. Kita sudah dibenarkan dan diselamatkan oleh Yesus bukan dengan emas, bukan dengan perak, bukan dengan intan, bukan dengan permata, bukan pula dengan barang-barang yang panah, bukan dengan segala harta kekayaan dunia. Bukan. Kita diselamatkan, kita ditebus, kita dibenar dengan darah Yesus yang kudus dan maha. Kita diselamatkan dari muka Allah.
Jemaat Tuhan, bagaimanakah dengan kita yang hidup yang telah dibenarkan karena iman pada saat ini? Apakah kita masih punya iman yang membara, roh yang menyala-nyala? Apakah kita masih punya kehausan dan setiasa lapar akan kebenaran firman Tuhan? Apakah kita telah dengan setia, lebih setia, dan sangat bertekun dalam iman kepada Yesus setelah menerima penebusan dari Yesus? Apakah kita telah teguh, lebih teguh, dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil Kristus? Saya sebagai hamba Tuhan yang melayani Anda, sebagai orang-orang kudus, saya berdoa agar setiap pribadi kita telah dengan setia, lebih setia, dan sangat setia dalam iman kepada Yesus Kristus. Saya berdoa agar setiap pribadi kita tetap teguh, lebih teguh, dan sangat teguh dalam iman, kepercayaan, dan pengharapan pada Injil Yesus Kristus yang membawa sukacita, damai sejahtera, dan keselamatan bagi semua orang percaya kepada Yesus Kristus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Seterusnya jemaat Tuhan, kita lihat bagaimana perkembangan jemaat Tuhan di Efesus. Paulus bersukacita, saya percaya, karena mereka sentiasa bertekun dalam iman, ya, bertekun dalam iman. Sebab itu kami harus bertekun dalam iman, tetap teguh dan tidak berguncang, dan jangan mau digeser dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit, dan yang aku ini Paulus telah menjadi pelayannya. Secara umum, tekun dalam iman berarti rajin, bersungguh-sungguh, mempercayai keyakinan dan ketetapan hati. Bertekun dalam iman berarti tetap tidak berubah dalam pengharapan, tetap tidak berubah dalam permohonan atau dalam permintaan, tetap dan tidak berubah seperti awalnya, tetap bersemangat. Anak-anak Allah yang bertekun dalam iman tidak akan mudah dipengaruhi dan digoyahkan oleh sesuatu atau apapun yang terjadi atau apapun yang menimpa hidupnya. Anak-anak Allah yang bertekun dalam Tuhan tidak akan mudah diombang-ambingkan oleh gelombang persoalan hidup yang silih berganti dalam hidupnya. Dia tetap teguh dalam imannya kepada Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Dia tetap bertahan meskipun badai silih berganti. Dia menjadi seorang yang tahan uji. Pengharapannya tidak pernah pudar, dan di dalam permohonannya dia tetap meminta kepada Tuhan untuk dikuatkan dan diteguhkan di dalam imannya. Jemaat Tuhan yang dikasihi, dari beberapa fenomena menunjukkan bahwa tidak semua anak-anak Allah bertekun dalam iman. Ini yang menjadikan hati setiap hamba Tuhan yang melayani. Ya, beberapa hari lepas saya menerima panggilan telepon bahwa ada seorang jemaat Tuhan yang kembali ke dalam kehidupan lamanya. Ini yang menjadikan hati saya.
Ya, saya berusaha mendampinginya, membimbingnya, mendorongnya, memberi nasihat kepadanya. Ya, dan saya WhatsApp, setiasa berhubung dalam WhatsApp. Tetapi bila WhatsApp tidak dibalas, ya, telepon saya tidak dijawab, saya tahu apa yang terjadi kepadanya. Ini yang menyedihkan hati. Ya, jadi tidak semua anak-anak Allah dapat tetap teguh dalam pengharapan, dapat tetap teguh dalam permohonan. Ya. Kenapa? Karena tidak bertekun di dalam iman. Tidak sungguh-sungguh menyerahkan hidup ke dalam tangan Tuhan. Begitu banyak anak-anak Tuhan yang justru sering terumbang-ambing ya dalam pengharapan, dalam iman. Jawabannya kenapa? Karena tidak bertekun di dalam iman. Maka sebab itu Paulus menasihatkan dan mengingatkan kita agar kita harus bertekun dalam iman. Secara implisit Paulus mendorong kita agar kita tetap rajin, tetap punya kerinduan, tetap punya kehausan, ya, punya pengabdian yang sepenuhnya kepada Tuhan, sungguh-sungguh mengimani Yesus Kristus. Paulus mendorong kita agar tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak tunggal Allah yang bertata di kerajaan surga. Kita harus tetap percaya bahwa Sang Mesias adalah juru selamat kita, juru selamat manusia yang berdosa. Kita harus tetap percaya bahwa Yesus Kristus adalah penguasa tunggal kerajaan Allah. Paulus menasihatkan kita dan mengingatkan kita agar kita harus bertekun dalam iman. Maksudnya supaya iman kita tidak mudah goyah, tetap kukuh terhadap Yesus Kristus. Tetap teguh dan tidak bergoncang, dan jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil. Iman kita terhadap Yesus Kristus jangan mudah lemah, jangan mudah goyah, jangan mudah mundur. Keyakinan kita kepada Yesus Kristus harus tetap membara. Ya, percaya katakan amin. Jangan mudah berubah. Miliki prinsip yang mantap. Maka dengan tegas Paulus mengingatkan, jangan mau digeserkan dari pengharapan Injil yang telah kamu dengar dan yang telah dikabarkan di seluruh alam di bawah langit. Peringatan Paulus ini merupakan pernyataan yang sangat esensial dan hakiki. Janganlah pengharapan kita digeser dari Injil Kristus. Janganlah pengharapan kita diubah dari Injil Kristus. Jangan. Dengan kata lain, janganlah sudi pengharapan kita dialih pada pengharapan lain di luar Kristus. Tiada yang pernah mati menebus dosa, hanya Yesus Kristus. Jangan sampai kepercayaan dan pengharapan kita kepada firman Allah yang hidup ditukar dengan apapun, ditukar oleh siapapun, ditukar yang dimanapun dan bilapun. Janganlah kita bersedia jika pengharapan kita digeser karena alasan apapun. Kita harus menjaga pengharapan kita pada Injilnya untuk selama-lamanya sampai Maranatha. Yang percaya katakan amin. Injil Tuhan yang membawa sukacita, yang membawa damai sejahtera dan keselamatan sudah diberitakan kepada kita, dan semua orang dari segala bangsa di bawah kolong langit dan di atas bumi ini, bumi yang diciptakan oleh Yesus Kristus. Injil yang sudah kita dengar, yang telah kita terima dan telah kita imani, harus kita jalani. Harus kita bertekun di dalamnya. Semua orang percaya sudah mendengar, mempelajari, mengerti dan mengimani Injil Kristus dengan setulus hati dan dengan segenap jiwa. Mengapa kita tidak? Berbahagialah kita yang setia, lebih setia, dan sangat bertekun dalam iman kepada Yesus Kristus, serta teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam pengharapan pada Injil Kristus.
Sebab Yesus telah memberi kepada kita bagian hidup kekal di kerajaan surga. Ya, percaya katakan amin. Berbahagialah kita yang tetap teguh, lebih teguh dan sangat teguh dalam iman, kepercayaan dan pengharapan pada Injil Kristus, karena Yesus telah menebus dan membenarkan kita dari segala dosa kita. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Dan yang kedua, jemaat Tuhan, mengapa Paulus mengucap syukur? Karena jemaat Efesus. Mengapa? Yang kedua, karena kasih yang hangat, ya, kasih jemaat di Efesus yang hangat terhadap semua orang kudus. Karena itu, setelah aku mendengar tentang imanmu dalam Tuhan Yesus dan tentang kasihmu terhadap semua orang kudus, Paulus sungguh bersukacita tentang kasih mereka terhadap satu dengan yang lain yang luar biasa hangatnya. Ya, iman berbicara hubungan mereka dengan Allah. Kasih berbicara hubungan mereka dengan sesama. Paulus mengucap syukur atas kasih jemaat Tuhan di Efesus yang sungguh luar biasa indahnya terhadap semua orang kudus. Mengapa? Ya, seperti yang saya katakan pada khotbah minggu lepas, orang Yahudi tidak mungkin duduk bersama dengan orang non-Yahudi. Jika ada ibadah di rumah orang Yahudi, ya, orang non-Yahudi tidak akan masuk ke dalam rumah itu. Bahkan bersalaman pun mereka tidak sudi. Bagi orang Yahudi itu haram. Kenapa? Sebab mereka merasa diri mereka adalah umat pilihan Allah. Tetapi keadaan telah berubah. Paulus melihat mereka dapat duduk bersama. Ada kasih Allah di dalam kehidupan mereka. Kasih Allah telah menguasai setiap pribadi jemaat Efesus. Ini yang membuat Paulus bersukacita, mengucap syukur. Ya, Paulus melihat ada orang Yahudi, ada orang non-Yahudi dapat bersama-sama, duduk bersama-sama, tiada kasta lagi, ya, di sana. Dan ada juga orang yang kaya, ada juga orang yang miskin, ada orang yang bodoh, ada orang yang pintar. Mereka saling mengasihi. Kasih terhadap sesama mereka terlalu hangat. Bagaimana hal ini terjadi? Bagaimana mereka dapat melakukannya? Karena mereka telah mengalami kasih yang berasal dari Allah. Sumber kasih mereka adalah dari Allah. Kasih dari Allah yang telah menguasai setiap pribadi jemaat di Efesus, itu yang membuat mereka dapat duduk bersama tanpa mengira kasta, tanpa mengira status kedudukan. Ya, ini yang membuat Paulus bersukacita. Yohanes juga pernah mendorong jemaat Tuhan dan juga mendorong kita pada saat ini. Dalam 1 Yohanes 4 ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Ya. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Untuk itu, setelah kita mengetahui bahwa kasih berasal dari Allah, dan Allah telah mengasihi kita lebih dahulu, dan kita telah menerima kasih Allah itu, maka kita harus mewujudkan dan menghadirkan kasih Allah itu di dalam kehidupan kita. Kasih Allah telah wujud, kasih Allah telah hadir di dalam setiap pribadi jemaat Efesus. Jika tidak, maka tidak ada bukti bahwa mereka telah mengalami kasih Allah. Begitu juga dengan kita. Relasi terhadap
dan terhadap sesama harus dinyatakan dalam kehidupan anak Tuhan setiap hari dan dimanapun berada. Hidup dalam kasih merupakan bukti hidup kita telah mengenal dan telah hidup mengabdi kepada Yesus Kristus. Kehidupan anak-anak Allah sangat berhubung erat dengan kasih. Kehidupan kita sebagai anak-anak Allah tidak dapat dipisahkan dengan kasih Allah. Kasih adalah karunia yang dianugerahkan Tuhan kepada setiap umat manusia untuk dapat dinikmati dan diterapkan dalam kehidupan dalam setiap masa. Yang percaya katakan amin. Ya. Tuhan Yesus telah memberi perintah kepada kita dalam Yohanes 13 ayat 34, Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Kasih sejati seharusnya ditunjukkan, dinyatakan dalam tindakan nyata. Yang percaya katakan amin. Ya, bukan hanya manis di bibir, ya, tetapi harus nyata di dalam kehidupan kita. Firman Allah juga mengajar kita, marilah saling mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Ya, seperti saya katakan tadi, bukan manis di bibir, ya, tetapi keladi di hati. Bukan mulut-mulut, hati keladi. Harus dalam kebenaran, benar-benar jujur, mengasihi dengan jujur, dengan tulus ikhlas. Saling mengasihi adalah suatu tindakan yang dikehendaki Allah dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Allah yang telah ditebus oleh Yesus. Yang percaya katakan amin. Ya, itu adalah perintah utama dan terutama. Tuhan Yesus berkata, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itu hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Ini perintah dari Yesus buat kita. Yesus telah melakukannya. Yesus telah membuktikannya. Jadi Yohanes juga dengan tegas mengajar kepada kita, jika tidak ada kasih kepada umat Allah di dalam hati kita, jangan pernah menyatakan bahwa kita mengenal Allah. Ya, meski kasih itu belum sempurna, harus tetap dinyatakan dan harus tetap bertumbuh. Seperti mana jemaat di Efesus, kasih kita seharusnya tak bersyarat, ya, dimiliki oleh semua orang dan ditujukan untuk siapapun. Kasih Allah kepada kita dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan. Ya, kasih kepada Allah, saya ulangi sekali lagi, kasih kepada Allah dan sesama adalah buah roh yang dihasilkan ketika kita memberi diri dipimpin oleh roh. Sebab itu Paulus mendorong yang kita hiduplah oleh roh. Bila kita hidup oleh roh, maka meskipun kasih sebuah aspek dari buah roh dan bukti kelahiran baru, kasih juga adalah sesuatu yang harus kita kembangkan. Ya, bukan hanya untuk dimiliki, tetapi harus dikembangkan. Kembangkan dengan saling menasihati, kembangkan dengan saling memperhatikan, kembangkan dengan saling berusaha membangun, ya, satu dengan yang lain. Bukan saling menikah, bukan saling memfitnah, bukan saling menggosip, bukan saling menjatuh, bukan pura-pura di depan baik, tetapi di belakang mau menjatuhkan, menikah. Ya. Kita harus berusaha untuk mengasihi ketika tiap saraf di dalam
tubuh kita berdenyut di dalam kebencian dan keinginan membalas dendam itu bergelora. Salib Kristus telah memberi kita tidak memberi kita pilihan tentang kasih. Kita harus mengatasi keangkuhan kita dengan taat, berusaha mempraktikkan demonstrasi kasih di dalam tiap keadaan. Jadi jemaat Tuhan yang dikasihi, kita harus sadar bahwa kita masih perlu banyak bertumbuh dalam kasih, ya. Karena kasih berasal dari Allah. Yang percaya katakan amin. Sebab itu kita harus tetap terus tinggal di dalam Allah, sumber kasih sejati. Ya. Kita harus menjaga dan memelihara persekutuan dengan Tuhan, ya, sebagai harta terbesar dalam kehidupan kita. Jaga persekutuan, jaga hubungan kita dengan Tuhan. Hanya dengan demikian kasih Allah dapat mengalir dalam kehidupan kita, dan melalui kehidupan kita orang lain, baik keluarga kita, baik sahabat handai kita, ya, baik saudara mara kita, baik rakan kerja kita, atau setiap orang yang Allah izinkan hadir di dalam perjalanan hidup kita, diberkati lewat kehidupan kita. Mengapa? Karena kasih Allah mengalir di dalam hidup kita. Kasih Allah hadir nyata di dalam hidup kita. Saya berdoa, ya, bagi jemaat Tuhan dikasihi, agar kasih Allah itu sentiasa mengalir berkelimpahan di dalam kehidupan jemaat Tuhan. Yang percaya katakan amin. Sebab kasih berasal dari Allah, maka kasih Allah sempurna, ya. Kasih Allah sempurna. Kasih saya tidak sempurna. Tiada siapapun yang milik kasih yang sempurna, hanya Yesus Kristus. Yang percaya katakan amin. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita, dan kasihnya, kasih Allah, kasih Yesus Kristus sempurna di dalam setiap kita. Sempurna artinya lengkap, ya, tanpa kekurangan, utuh, benar-benar, tidak bersyarat dan tidak pernah berubah. Kasih Allah yang tetap dan terus menerus, tidak pernah berhenti. Kasih Allah kekal untuk seterusnya, untuk selamanya. Kasih Allah tidak pernah berubah. Dibandingkan dengan kasih kita, seringkali berubah sesuai dengan beredarnya waktu, sesuai dengan keadaan. Kasih kita berubah, namun kasih Allah tidak pernah berubah. Yang percaya katakan amin. Puncak penyataan kasih Allah sempurna kepada kita, ya, Allah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita manusia hidup oleh kasihnya. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya. Untuk apa? Allah mengutus anaknya untuk apa? Allah memberi anaknya yang tunggal untuk menjadi pendamaian bagi dosa-dosa kita. Yang percaya katakan amin. Haleluya, terpuji nama Tuhan. Melalui penyalipan dan kematian Yesus Kristus di atas kayu salib membuktikan bahwa kasih Allah sempurna. Haleluya. Sungguh agung kasih Allah Bapa kita di surga. Kasih Allah tidak dapat dipengaruhi oleh apapun. Bagaimanapun keadaannya, bagaimanapun keadaan kita, sejahat apapun kita, seburuk apapun kita, itu tidak pernah mempengaruhi kasih Allah Bapa yang di surga, karena kasih Allah sempurna. Amen. Paulus memberi penyataan untuk meneguhkan, menyatakan bahwa kasih Allah sempurna.
Roma 8 ayat 38 3 sampai 39. Sebab aku yakin bahwa baik maut maupun hidup, baik malaikat-malaikat maupun pemerintah-pemerintah, baik yang ada sekarang maupun yang akan datang, atau kuasa-kuasa, baik yang di atas maupun yang di bawah, ataupun sesuatu makhluk lain, tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih Allah yang ada dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Yang percaya katakan amin. Ya, bagaimana jahat pun, bagaimana buruk pun keadaan kita, sejahat-jahat apapun yang kita lakukan, sebelum kita mengenal Allah, Allah tetap mengasihi kita. Allah tetap terbuka menerima kita. Meskipun kita pernah bersama pelacur sekalipun, meskipun kita pernah menjadi pelacur, atau apapun yang pernah kita lakukan, itu tidak pernah mengubah kasih Allah terhadap kita. Ya, percaya katakan amin. Kenapa? Karena kasih Allah sempurna. Tiada apapun dan tiada siapapun yang dapat memisahkan kita dari kasih Allah. Haleluya. Kasih Allah sempurna karena Allah adalah kasih. Ya, kita sedia maklum bahwa Allah adalah kasih. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di kasih, ia tetap berada di dalam Allah, dan Allah di dalam dia. Amin. Dengan tegas kita menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Kasih bukan berarti Allah, tetapi sebenarnya Allah adalah kasih. Dengan demikian kita mengerti dan sadar tentang kasih Allah. Hal ini menandakan bahwa kasih merupakan salah satu kereta Allah dalam bentuk tindakannya kepada kita, manusia yang berdosa. Karena Allah adalah kasih, maka Allah yang total, kasih Allah yang total diberikan kepada manusia dengan mempersembahkan, memberi anaknya yang tunggal, Yesus Kristus. Diberi untuk apa? Diberi untuk mati di atas kayu salib. Untuk apa Yesus mati di kayu salib? Untuk menebus dosa kita manusia. Kita yang telah jauh dari Allah, terpisah dengan Allah, kini kita ditarik kembali, dibawa kembali, ditebus kembali lewat kematian Yesus di atas kayu salib, diangkat dari lumpur dosa. Dengan tegas dan berani firman Tuhan berkata, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Kaya penebusan ini menghapuskan setiap dosa kita yang diakui di hadapannya. Darahnya, darah Kristus, menyucikan dan melayakkan kita untuk dapat menghadap hadirat Bapa. Kasih adalah alasan yang menggerakkan Allah bertindak. Karena Allah adalah kasih. Ya, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal. Kasih menggerakkan, kasih membuat Allah bertindak, mengaruniakan anaknya dengan tujuan supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, tidak mati, tidak dibuangkan ke dalam neraka, melainkan beroleh hidup yang kekal di dalam kerajaan Allah. Tindakan Allah didasarkan pada Allah adalah kasih. Tindakan Allah memberi anak tunggalnya Yesus Kristus, ya, didasarkan pada Allah adalah kasih. Yang percaya katakan amin. Allah adalah kasih menyatakan bahwa kasih Allah tidak pernah berubah.
bahwa kasih Allah adalah kekal. Sebab Allah adalah kasih, maka peliharalah kasih, dan marilah kita saling mengasihi. Yang percaya katakan amin. Yakinkanlah diri kita pada saat ini bahwa betapa besar kasih Allah terhadap kita semua, sehingga Allah mengaruniakan anaknya yang tunggal untuk rela disiksa, untuk rela dihina, untuk rela dikorbankan menjadi persembahan yang hidup, sehingga mati di atas kayu salib demi menebus dosa-dosa kita. Untuk itu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Yesus Kristus, jika saat ini kita baru sadar bahwa Allah adalah kasih, tentu saat ini juga kita harus memiliki dan memelihara kasih. Jika saat ini kita belum memiliki kasih, mohon tuntunan Roh Kudus untuk berkaya atas kehidupan kita, agar mengarahkan kita ke arah yang Allah kehendaki, supaya nampak jati diri kita sebagai anak-anak Allah yang telah disebut, yang telah ditebus. Yang percaya katakan amin. Mari kita mohon petunjuk kepada Allah, bawakan dalam doa supaya Allah dapat memperbaharui hati, dapat memperbaharui kehidupan kita, agar kasih Allah yang selalu kita utamakan di dalam hidup ini. Yang percaya katakan amin. Percayalah, jika kasih Allah telah kita miliki dan dijaga, dipelihara dengan sebaik-baiknya, maka sukacita akan memenuhi kehidupan kita. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, kita sentiasa dipenuhi sukacita darinya Tuhan. Ketenangan sentiasa menguasai hidup kita. Damai sejahtera sentiasa menaungi hidup kita. Maka dengan itu jangan ditunda, karena Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi, dan lakukanlah segala pekerjaanmu di dalam kasih. Lakukanlah pelayananmu dengan terbaik, dengan yang sungguh-sungguh mantap di dalam kasihnya Tuhan. Allah adalah kasih. Peliharalah kasih dan saling mengasihi, supaya kebahagiaan adalah bagian yang paling sempurna dalam diri kita, dalam kehidupan kita sebagai anak-anak terang. Jadi jemaat Tuhan, kita telah belajar pada pagi hari ini mengapa Paulus mengucap syukur bagi jemaat di Efesus. Yang pertama, karena Paulus melihat iman mereka bertumbuh dengan luar biasa. Jemaat di Efesus tidak berpuas hati bahwa mereka telah diampuni, mereka telah bertobat, dosa mereka dihapus. Mereka tidak berpuas hati dengan status mereka sebagai anak-anak Allah. Kerinduan mereka begitu besar, begitu dalam, begitu tinggi untuk bertumbuh dari masa ke semasa. Hari demi hari iman mereka bertumbuh. Ini yang membuat Paulus bersukacita. Saya juga bersukacita jika jemaat Tuhan yang saya layani sentiasa bertumbuh dengan baik dalam iman, dalam Yesus Kristus. Kedua, Paulus bersukacita karena kasih jemaat di Efesus yang hangat terhadap orang-orang kudus, hangat antara satu yang lain. Mereka begitu mengasihi, tiada lagi pembalahan, tiada lagi sengketa di antara mereka. Yang terjadi adalah kasih. Ini yang membuat Paulus bersukacita. Ini yang juga membuat kami sebagai hamba Tuhan bersukacita jika jemaat Tuhan punya kasih yang hangat terhadap orang-orang kudus. Kita bukan orang sembarangan, kita bukan calang-calang orang, kita adalah orang-orang kudus. Semua kita adalah orang-orang kudus. Lihat siapa kita. Inilah jati diri kita. Hargai diri kita sebagai orang kudus. Jemaat Tuhan yang dikasihi, berbahagialah kita yang telah dan tetap bertumbuh dalam iman. Percaya katakan
Amin. Saya sebagai hamba Tuhan berdoa agar iman Anda, ya, orang-orang kudus terus bertumbuh, lebih terus bertumbuh dan sangat bertumbuh dalam pengharapan pada Injil Yesus Kristus Tuhan kita yang membawa sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kita. Yang percaya katakan amin. Kita karena Yesus Kristus telah melawat dan memberkati kita dalam segala perkara serta sudah menyedia bahagian hidup kekal di dalam kerajaan Allah. Ingat itu. Marilah kita saling menguatkan, marilah kita saling bertekun, marilah kita saling mendorong di dalam kasih kita dalam Yesus Kristus. Marilah kita saling mengasihi. Untuk masuk dalam kerajaan Allah, kita saling memerlukan, saling mendorong, saling mengangkat, saling membangun. Kenapa? Karena di dalam kehidupan kita di dunia ini, di dalam kita mempersiapkan diri, ya, mempersiapkan diri untuk hari pengangkatan, kita harus menghadapi banyak tantangan, kita harus menghadapi banyak godaan, kita akan mengalami persoalan demi persoalan, kita mengalami tantangan demi tantangan, ya, bahkan kita juga akan mengalami hinaan, cemoohan, caci maki, tekanan, intimidasi. Maka dari itu mari kita saling mengasihi, saling mendorong. Percayalah, imanilah, barang siapa bertekun dalam imannya terhadap Yesus Kristus sampai akhirnya, siapa yang saling mengasihi, punya kasih hangat terhadap semua orang-orang kudus sampai akhirnya, dia yang bertata di sebelah kanan Allah Bapa akan memberinya bahagian hidup kekal yang damai sejahtera di surga. Yang percaya katakan amin. Ya, kiranya dalam berbagai kondisi dan situasi kita harus bertekun dalam iman dan kepercayaan kita, dan bertekun di dalam kasih kita bahwa Injil Yesus Kristus membawa sukacita, damai sejahtera dan keselamatan bagi semua orang yang telah menyerahkan hidupnya ke dalam tangan Yesus Kristus, yang telah menerima mengaku bahwa Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Kita harus meningkatkan dan menguatkan iman kita bahwa Yesus Kristus adalah sumber segala hukum dasar dari kerajaan Allah. Jemaat itu, maka dari itu jemaat Tuhan, jangan berpuas hati sebagai seorang percaya, sebagai anak-anak Tuhan. Mari kita tetap bertumbuh di dalam iman kita dan hiduplah di dalam kasih Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk firman-Mu yang kembali mengingatkan kami apa yang terjadi di dalam kehidupan jemaat Efesus 2000 tahun yang lalu. Mereka begitu bertumbuh dengan pesat di dalam iman mereka dan punya kasih yang begitu dasar terhadap orang-orang kudus, sehingga Paulus mengucap syukur itu yang harus terjadi di dalam kehidupan kami di akhir zaman ini. Bapa, berkati firman-Mu yang telah kami pelajari. Kami bukan hanya mendengar, tetapi kami menjadi pelaku yang tunduk, taat dan setia. Melakukan firman Tuhan adalah gaya hidup kami sebagai orang percaya. Terima kasih Bapa, karena peringatan firman-Mu, karena nasihat-Mu Bapa. Mungkin ada di antara kami imannya terbantut, tetapi mulai hari ini iman kami yang telah disirami dengan firman-Mu Bapa kembali bertumbuh seperti Tuhan. Benih yang telah disiram, begitulah iman kami kembali bertumbuh. Bertumbuh dan terus bertumbuh, meningkat dan juga berkembang. Begitu juga Bapa, seandainya selama ini kasih kami pudar karena berbagai hal yang terjadi di dalam kehidupan kami, pada pagi hari ini iman kami kembali hangat terhadap semua orang-orang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu. Bangkitkan kami dan biarlah roh kami sentiasa bernyala-nyala di dalam Engkau. Tiada apa yang dapat kami katakan melainkan kami mengucap syukur atas
anugerah-Mu di dalam kehidupan kami. Berkati setiap jemaat-Mu dimanapun berada, agar mereka sentiasa bertumbuh di dalam iman dan juga bertumbuh di dalam kasih. Berkati gereja-Mu, berkati jemaat-Mu yang sedang mengalami kelemahan tubuh, Engkau lawati mereka, Engkau sembuhkan mereka. Dan berkati juga jemaat-Mu yang mungkin mengalami duka cita pada saat ini, agar penghiburan dari Roh Kudus Tuhan mengangkat mereka kembali. Berkati Tuhan ekonomi jemaat-Mu, dan berkati kemanapun kami berada, kemanapun kami pergi, Engkau utus. Apapun yang kami lakukan, kami dibungkusi dengan kuasa darah suci-Mu Bapa. Jauhkan kami dari virus COVID-19 Tuhan. Kami imani, kami percaya. Saya berdoa Tuhan agar jemaat-Mu sentiasa di bawah naungan tangan-Mu yang maha kuasa. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amen. Terima kasih jemaat Tuhan yang dikasihi. Puji nama Tuhan. Kembali kita bertemu pada minggu akan datang. Sekian, Tuhan memberkati.